Sini, sini, sini. Iya, naik brosis. Ada yang naik brosis. Mami juga. Ada yang naik brosis. Ayo sayang, makan sayang. Ayo, makan yang banyak sayang. Yuk. Lucu brosis. Halo. Awas kamu jatuh loh, jatuh nanti. Nggak bakal jatuh ya, Ber? Enggak, kan kencang. Ya kencang di tangan. Kenceng ya? Sakit gak, Ber? Enggak. Enggak. Kayak ayam gitu. Iya kayak ditotal ayam. Kita sebar brosis ya. Halo brosis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar brosis? Lama kita nggak jumpa ya. Hari ini kita lagi ada di Semarang, tepatnya di Sampokong. Jadi brosis, masuknya itu setelah kita parkir, kita ketemu tulisan Sampokong, langsung kita ketemu dengan loketnya. Kita urus dulu berapa biaya masuknya. Ini ada tulisannya ya. Dewasa. Dewasa, ini kan hari biasa, weekday, 15.000 per kepala. Ini kita urus dulu untuk biaya masuknya. 3 orang. Terima kasih. Kita masuk di sebelah sini, brosis. Kita masuk di Sampokong, brosis. Jadi jam operasionalnya itu jam 8 sampai dengan jam 8 lagi. Biaya masuknya brosis, kita bertiga 45.000, jadi per kepalanya 15.000 rupiah. Dan ini adalah kelenteng Sampokong Semarang. Ini kita mulai memasuki kelenteng Sampokong, brosis. Tapi di sebelah kiri ada sesuatu yang menarik. Ada Wall of Hope. Jadi di sini kita bisa cetak nama ataupun harapan ke depannya. Harapan ke depannya ya. Nanti kita taruh di sini. Coba kita lihat, brosis. Wow, banyak orang-orang nulis harapan di sini, brosis. Semua digantung di sini. Wow, mantap. Hubungan yang lebih baik ke depannya. Oke. Amin. Amin. Diaminin apapun harapannya di sini. Apapun harapannya diaminin.
Oke, sekarang kita terus lagi brosis, kita masuk ke dalam. Itu banyak, itu apa Dut? Burung apa sih itu? Darah ya? Itu burung dara atau bango? Merpati, bukan? Merpati. Merpati. Bango. Jadi ceritanya, Gak tahu tuh. kelenteng Sambokong ini memiliki kaitan erat dengan sejarah Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah Muslim asal Tiongkok dari dinasti Ming. Cheng Ho melakukan perjalanan diplomatik ke Asia Tenggara pada abad 15, termasuk salah satunya adalah ke Semarang. Menurut cerita, Cheng Ho dan armadanya pernah singgah di pantai utara Jawa karena kapalnya rusak. Selama singgah, mereka menetap di sebuah gua batu besar di daerah yang kini menjadi lokasi kelenteng. Setelah Cheng Ho dan rombongannya melanjutkan perjalanan, masyarakat setempat membangun sebuah tempat penghormatan di lokasi gua batu tersebut dan berkembang menjadi kelenteng yang disebut Sampokong atau yang sekarang lagi kita datengin ini, yang berarti Sampokong, yaitu Gua Tiga Raja dalam bahasa Tionghoa. Kelenteng ini berfungsi sebagai tempat ibadah bagi penganut Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Selain itu, banyak umat Muslim juga menghormati Cheng Ho sebagai sosok yang menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Hal ini membuat Sampokong menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Bangunan kelenteng mencerminkan gaya arsitektur Tiongkok yang khas dengan atap melengkung, warna merah mencolok, dan ornamen naga. Legenda Cheng Ho, ada kepercayaan bahwa Cheng Ho adalah sosok yang memiliki kekuatan spiritual, sehingga banyak orang datang untuk berdoa di kelenteng ini, memohon keberuntungan, kesehatan, dan keselamatan. Sekarang, kelenteng Sambokong ini menjadi destinasi wisata budaya. Pengunjung dapat belajar sejarah Laksamana Cheng Ho dan menikmati keindahan arsitektur kelenteng. Tempat ini sering menjadi lokasi perayaan Cap Gomeh, Imlek, dan acara budaya lainnya. Kelenteng Sampokong tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol toleransi, sejarah, persahabatan antara budaya Tionghoa dan Nusantara. Dan brosis, ini adalah patung Laksamana Cheng Ho. Ini dia, sekarang brosis, kita ada di bawah patung Laksamana Zheng He. Oh, jadi tulisannya Zheng He, tapi bacanya Cheng Ho. Cheng Ho. Bisa gitu ya? Patung Laksamana Zheng He, Yayasan Kelenteng Agung Sampokong, tanggal 29 Juli 2011. Oh, pada kala itu gubernurnya Haji Bibit Waluyo tahun 2011. Dan seperti ini patung Laksamana Cheng Ho. Autobiografinya. Lahir tahun 1371 dan wafat pada tahun 1435. Laksamana Agung Zheng He lahir di Kunyang, Yunan, Tiongkok pada tahun 1371. Di masa Kekaisaran Yongli, dinasti Ming, beliau memimpin armada muhibah mengunjungi negara-negara di seberang lautan sebagai duta perdamaian. Tahun 1405, pelayaran muhibah pertama, beliau memimpin 62 kapal megah berangkat dari Suzhou, pelabuhan Liujiagang, mengunjungi Champa, Sumatera, Palembang, Jawa, Sri Lanka, Calicut atau India Barat. Dalam 7 kali pelayaran besar, beliau telah berhasil mengunjungi pula Selat Hormuz, Selat Persia, Aden, Afrika, Mogadishu, Burawa atau Somalia, dan Malindi atau Kenya. Menurut Gavin Menzies, sejarawan Angkatan Laut Inggris, sejumlah kapal dari armadanya di bawah pimpinan Hong Bao telah mencapai benua Amerika pada tahun 1421. Dan beliau wafat pada tahun 1435 di tengah perjalanan pulang dari Calicut. Jenazah beliau diperkirakan dihanyutkan di tengah laut, tetapi ada pula yang meyakinkan
Dikebumikan di Semarang. Oh. Jadi makamnya mungkin di Semarang ya. Mungkin makamnya itu di Semarang. Ini Versi Inggris. versi bahasa Inggrisnya, In Memory of Zheng He. Keren brosis. Gede banget ya, Ber. Gede banget. Dan arsitektur di sini tuh bener-bener luar biasa, megah banget brosis. Wow. Brosis bisa lihat itu lekukannya ada 3, ornamennya semua warna merah. Tapi sebentar, kita lihat itu ada lilin. Gede banget. Ini lilin besar banget. Apa ini yang dibilang dengan lilin abadi Sampokong? Bener nggak, Dut? Kayaknya iya sih, Ber. Karena lilin Karena gede kalau banget. sebesar ini, Tuh. Lagi kebakar. oh ini lilin persembahan dari umatnya. Oh, persembahan. Persembahan dari umat. Kita lihat brosis. Proses. Oh ini dia. Lilinnya sebesar ini brosis. Wow. Ini tanganku segini. Lilinnya gede banget brosis. Ini khusus pemesanan kali ya. Mungkin. Besar ini. Sumbunya brosis lihat. Wow. Ini bertahun-tahun ya, Ber. Wah ini tahunan ini. Tahunan aja kayaknya nggak habis nih. Mungkin 6 bulan ini nyala terus nggak bakalan mati brosis. Iyalah. Apinya besar loh brosis. Tuh. Wow. Bawanya pakai apa ya kira-kira? Pakai mobil, pakai pickup. Pickup Mungkin berat pakai ya? truk. Ini berat loh Pickup brosis. aja berat loh, Ber. Pickup aja berat. Ini pasti berat banget. Bawah itu loh. Iya, ini kalau orang satu ngangkat nggak bakalan kuat brosis. Makanya. Pemesanan khusus. Ini khusus lilinnya persembahan dari umatnya. Kalian bisa lihat ya. Tuh, bakti dari Supriyadi Teja. wow, keren brosis. Tapi ada yang paling tinggi. Ini baru nih, Ber, kayaknya. Ini baru ini. Ini tinggiku brosis 177. Lilinnya, ini tanganku naik aja nggak nyampe. Ini tinggi banget. Ini masih baru, belum dinyalakan. Masih Tinggi ini, banget brosis. Berapa meter ya? Ini mungkin 2 meter lebih brosis. Wow, lilin 2 meter. Istimewa brosis. Persembahan dari, wah, ada persembahan juga. Ini juga ada tapi masih ditutup brosis. Kayak ini baru nih, Ber. Ini baru kayaknya. Juga Baru dipaketin mungkin. Di sana juga ada lagi. yang kecil. Oh, ini yang agak kecil brosis. Tapi sekecil-kecilnya juga lebih tinggi dari kita brosis. Oke, kita jalan-jalan lagi. Kita lihat lagi brosis. Cuma kita nggak bisa masuk ke dalam karena ini kan tempat sembayangan. Iya. Ini ditutup full. Ada batas antara Pengunjung wisata dengan dan tempat sembayangan. Iya. Jadi memang ada batasnya brosis. Mungkin loh brosis, ini mungkin ya. Ini adalah pintu masuknya. Karena sepertinya itu kan ke arah luar dari kelenteng dan Iya. ini adalah gerbang atau apa ya? Gerbang pintu masuk. Bener nggak sih, Ber? Kayaknya sih iya ya. Ini Karena kayak itu kayak buat penjaganya itu nggak sih? nah, sepertinya ini buat pos penjagaannya. Penjagaannya. Brosis bisa lihat, pintunya sebesar ini. Wow. Buset. Lihat brosis. Pintunya gede banget. Handle pintunya aja. Handle pintunya kayak begini brosis. Istimewa. Ini tinggi kita, itu cuman segini. Sementara pintunya, wah, tinggi banget brosis. Ditarik kuat ya nih, Ber? Satu orang. Nggak kuat kayaknya. Coba kita lihat. Besi brosis. Pintunya tinggi banget brosis. Jadi tinggi kita itu setengahnya dari pintu ini aja nggak ada. Mungkin 3 atau 4 kali lipat tingginya. Wow. Keren brosis. Amazing. Tadi brosis kita kan di patung sebelah situ. Di patung Laksamana Cheng Ho. Tadi kita juga di gerbang pintu. Sekarang kita masuk di bergeser ke bagian kelentengnya. Ada tulisan I love Sampokong. Keren brosis. Wow. Arsitekturnya luar biasa. luar biasa. Lihat pilarnya, Beb. Wow. Pilarnya ada gambar naganya brosis.
Keren banget. Jadi brosis, terkadang memang Sampokong ini juga digunakan sebagai tempat untuk event-event Event-event. seperti konser-konser musik. Kayak waktu itu ada apa Mamis ya? Denny Caknan atau Denny Dad Caknan Boy atau apa, banyak artis yang kesini. Heeh. Kemungkinan tempatnya itu di sini brosis, karena kalau brosis Stage-nya ya? lihat ini buat panggungnya Tinggi banget tinggi ya. Emang di sini, jadi penonton dari situ, konsernya di sini. Memang view-nya juga bagus banget. Jadi kita sebelah kiri langsung lihat ada patung Cheng Ho. Sebelah kanannya ada kelenteng dengan 3 atap. Dan di sebelah kanannya lagi juga ada kelenteng-kelenteng dengan 2 atap. Dan di sebelah kanannya lagi ada apa itu? Itu apa itu, brosis? Toilet gak sih? Bukan. Oh, itu kantornya kayaknya. Oh, kantornya. Kantor pengurusnya. Yang ini. Itu. Oh iya. Ini kayaknya kantor pengurusnya dengan ornamen juga ada 2 tekukan di atapnya, brosis. Khasnya Sampokong. View-nya benar-benar keren banget, brosis. Wow. Banyak ornamen naganya. Jadi brosis di sini ada feeding pigeon. Kita bisa ngasih makan burung-burung di sini. Ini kan masih dikit ya brosis ya. Kita coba ya. Tuh pada turun brosis. Yeay. Ini kita coba taruh di tangan brosis. Ada yang mau naik ke tangan nggak? Serius ber? Iya. Kita coba ya. Mamis 2 tangan tuh. Udah. Kok nggak ada yang naik brosis? Sabar, Pak, sabar. Tapi yang jongkok kali. Sini. Iya, naik brosis. Ada yang naik brosis. Mami juga. Ada yang naik brosis. Oh, ayo sayang makan sayang. Ayo makan yang banyak sayang. Yuk. Halo. Awas kamu jatuh nanti. Nggak bakal jatuh ya, Ber? Enggak, kan kencang. Ya kenceng di tangan. Kenceng ya? Sakit ya, Ber? Enggak. Enggak. Kayak ayam gitu. Iya kayak ditotol ayam. Eh. Yeay. Oh. Kita sebar brosis ya. Jadi kita bisa ngasih makan burung-burung di sini. Sekarang cobain, Dut. Cobain. Sekarang Dut yang mau coba ngasih makan. Taruh di tangan. Tangan dulu, jongkok. Langsung. Lah, dia bingung. Wah, bawa. Oke. Wow, sekali makan 1 gitu ya? Oh, ditotolin sekali makan satu. Nggak dikunyah ya? Kok nggak dikunyah? Ya enggak dong. Keren. Nggak boleh sentuh. Nggak mau. Iya. Baik banget. Yang itu makannya banyak, Ber. Makanya habis. Nih, tambah lagi. Yang 2. Lagi dong. Banyak banget. Sebarin aja dah. Ini Pak, ini makannya itu dari jagung kering ya? Jagung kering ini. Aduh. Di total brosis. Aduh, udah. Jadi brosis beli jagungnya ini harganya 5.000. 5.000. Itu ada feeding pigeon. Kita tinggal datengin pos security. Langsung kita bisa nuker uang 5.000 dengan jagungnya. Kita coba lagi ya. Ini 1, 2, 3. Kena kita. Tuh, datang semua brosis. Lagi. Iya, datang lagi brosis. Bisa dipegang nggak ya? Nggak bisa.
Nggak bisa. Lari brosis. Iya lari. Jangan dikejar, nggak mau dia. Ya? Ini berapa ya kira-kira? Ratusan, yang pasti jumlahnya ratusan. Bisa dipegang nggak? Nggak mau. Nggak mau dipegang brosis, langsung lari. Cobain ya. Jangan, Bar. Tidak lengkap brosis kalau kita belum mencicipi hidangan atau tempat kuliner yang ada di Kelenteng Sampokong ini. Bisa kalian lihat ada bakmi Jawa, Nasi goreng. stand minuman, cemilan, dimsum tapi tutup, ada lumpia tutup, kebab, ada tahu petis, risol. Ini kayaknya enak brosis. Kita coba Nih, Bar. cari cemilan dulu sambil kita menikmati suasana di Kelenteng Sampokong. Sambil kita duduk-duduk, kita cobain kuliner di Sampokong ini, brosis. Ini aku minum Nutrisari jeruk peras, Mamis Nutrisari strawberry, Ndut Milo. Terus kita ada gorengan, ada apa nih? Tahu petis sama risol. Harganya untuk minumannya ini 35.000. Terus untuk gorengannya harganya Untuk risolnya risol sama tahunya 25.000. Jadi totalnya jajanan seperti ini habisnya Rp60.000. Sekarang kita coba dulu nikmatin cemilannya sambil kita menikmatin suasana di Sampokong. Demikianlah brosis perjalanan kita di Kelenteng Sampokong Semarang, dan selalu ingat luangkanlah waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga karena uang bisa dicari tapi waktu tidak dapat diputar kembali. Sarsen Bolang pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.